Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Gilda Dalegi dengan nomor induk mahasiswa 2014-201018, kelas A1 semester 3 Fakultas Keperawatan Unpad Manado. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Mner Jufri Maleki. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan kepatuhan perawat dalam pencegahan pasien jatuh. Pencegahan pasien jatuh merupakan bagian dari 6 sasaran keselamatan pasien yang harus dilakukan oleh perawat sebagai profesional pemberian asuhan untuk meminimalkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit. Kejadian pasien jatuh di rumah sakit dapat terjadi karena ada beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah kurangnya kepatuhan perawat dalam melaksanakan protokol pencegahan pasien jatuh. Kepatuhan perawat dalam melaksanakan intervensi pencegahan pasien jatuh dapat ditingkatkan melalui pengawasan kepatuhan perawat, audit, dan pemberian edukasi bagi staf, serta pemakaian sistem teknologi informasi. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan melalui perangkat elektronik untuk membantu dalam mengakses informasi serta memonitoring secara cepat. Untuk itu, dalam pencegahan pasien jatuh ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh CF Labs yang bergerak di bidang Android developer yang nama aplikasi ini adalah Sipenja yang dioperasikan menggunakan smartphone. Dan di dalam aplikasi Sipenja ada beberapa menu yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada e-edukasi. Jadi menu ini berisi tentang informasi pencegahan pasien jatuh seperti pengertian, penyebab jatuh, dan intervensi pasien jatuh. Kemudian ada yang kedua ada e-demografi. Jadi menu ini memuat tentang data pasien yang akan menerima intervensi pencegahan pasien jatuh. Jadi data pasien berupa nama, umur, pekerjaan, dan pendidikan. Data pasien dimasukkan ke dalam sistem oleh perawat. Kemudian yang ketiga ada A-assessment. Kemudian yang ketiga ada E-assessment. Jadi menu ini memuat informasi penilaian risiko jatuh menggunakan skala Morse. Skala Morse telah digunakan secara luas oleh praktisi kesehatan untuk mengukur risiko pasien jatuh. Kemudian yang keempat ada e-dokumentasi. Menu ini memuat hasil asesmen kategori risiko jatuh pasien yang telah dilakukan oleh perawat pada asesmen, yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Kemudian ada e-monitoring. Jadi menu ini memuat dan memonitor pelaksanaan intervensi pencegahan pasien jatuh berdasarkan protokol dan integrasi dengan sistem evaluasi yang akan menampilkan presentasi kepatuhan perawat dalam melaksanakan pencegahan pasien jatuh. Kemudian juga ada e-kepatuhan. Jadi menu ini berisi tentang rekaman hasil monitoring pencegahan pasien jatuh yang dilakukan oleh perawat. Nilai kepatuhan akan muncul di sistem setelah perawat melakukan monitoring dalam berbentuk presentase. Kemudian yang terakhir ada web Sipenja. Jadi web ini berisi admin Sipenja dan hasil dokumentasi serta nilai kepatuhan perawat dalam bentuk tabel kepatuhan perawat. Dapat dimonitor melalui hasil monitoring yang direkam dalam aplikasi Sipenja sehingga dapat diketahui kepatuhan perawat dalam melaksanakan pencegahan pasien jatuh. Yang baru lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi masih bingung mau kuliah di mana? Tenang, kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado hadir untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu kampus terbaik di Nusantara yang sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan terbaik dan berkualitas. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Kedua, Fakultas Hukum. Ketiga, Fakultas Teknik. Keempat, Fakultas Sospol. Kelima, Fakultas Sastra. Dan yang keenam, Fakultas Pertanian. Untuk itu, mari gabung bersama kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Biru Maju. Terima kasih.